Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Asti, saya dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan firewall dua kaki. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Namun sebelum itu kita harus memastikan bahwa jaringan yang digunakan atau WiFi terputus ya di sini. Lalu di sini saya sudah masuk ke aplikasinya seperti ini. Pertama-tama kita harus membuat file terlebih dahulu. Lalu di sini ada catatan ya di sini. Elemen yang akan kita gunakan ialah dengan menggunakan dua router VT ya. Sini. Lalu dua switch. Lalu kita gunakan juga 4 PC. Sini sama di sini ya. Di sini juga 2. Nah, lalu kita jangan lupa tambahkan server untuk menghubungkan nanti. Baiklah, untuk menyambungkan setiap elemennya kita harus menggunakan dua kabel, yakni kabel cross dan kabel strike. Kabel cross ini digunakan untuk sesama seperti router ke router dan switch ke switch. Dan untuk kabel strike ini untuk menghubungkan elemen yang berbeda seperti router ke switch dan switch ke PC. Ya. Baiklah, di sini kita akan menyambungkan kabel antara router ke router terlebih dahulu ya, dengan menggunakan kabel cross. Lalu kita hubungkan router ke switch dengan menggunakan kabel strike. Lalu dari switch ke PC kita juga menggunakan kabel strike. Ini. Ini juga sama ya. Ini juga. Lalu dari server ke switch. Oke. Baiklah, di sini saya telah menambahkan IP address di setiap router, switch,
PC dan server, yang mana IP address routernya 10.10.10.1 untuk router NOR, dan untuk router 1 IP addressnya 10.10.10.2. Lalu untuk IP address switch 0-nya 192.168.10.1. Lalu PC 0-nya 192.168.10.3 untuk PC 0 ya. Lalu untuk PC 1 192.168.10.4. Lalu di sini IP address servernya 192.168.10.2. Lalu di sini ada IP address switch 1. IP addressnya 192.168.11.1. Di sini berbeda dengan switch 0 ya. Nah, lalu di PC 2-nya di sini IP addressnya 192.168.11.2. Lalu untuk PC 3-nya 192.168.11.3. Nah, setelah kita menambahkan IP address di catatan di sini ya, kita akan melakukan konfigurasi IP address pada router 0 dan router 1. Ini tadi salah ya. Kita ulang. Di sini kita ulang. Kita klik in, lalu config lalu kita masukin integer fa 0/0. Lalu kita masukin IP address jadi kayak 10.10.1 255.0. Di sini berhasil. Tadi saya awalnya salah sebenarnya. Lalu kita ketik no-sh. Kita ketik ex saja. Lalu kita ketik integer fa 1/0. Lalu di sini kita akan masukin IP address dari switch ya, 192.168.10.1 255.255.0. Kita no-sh. Kita exit. Lalu setelahnya kita akan melakukan hal yang sama pada router 1. Kita klik CLI. Lalu di sini kita ketik 0. Kita masuk ketik conft. Ini untuk menghubungkan dari router 0 ke router 1 ya. 0/0.
kita masukin IP address router satunya. Dua, salah, kita ulang lagi karena saya tadi lupa net masknya. Lalu kita SH, kita lanjut ke ini integer FA1/0 untuk menghubungkan ke switch satunya. Lalu kita masukin IP address switchnya, IP address switch 1 ya, ini 192.168.11 ini ya, 11.1.255.255.255 no SH exit. Baiklah, setelah melakukan konfigurasi pada router 0 dan router 1, kita akan melakukan proses routing di router 0 dulu. Baiklah, di sini kita akan klik router RIP untuk melakukan routing ya. Lalu kita ketik network 10.10.10.10.0. Kita berdasarkan ini router 0-nya, IP address router 0-nya. Baiklah, di sini kita akan mengetik network bagian switch 0-nya itu 92.168.10.0. Ini untuk router 0 tadi ya. Lalu kita masuk ke bagian router 1 sama seperti tadi, kita ketik router RIP seperti ini. Kita ketik network berdasarkan ini ya, 10.10.10. Lalu bagian switch satunya ini network 192.168.11.0. Baiklah, setelahnya kita tutup saja ini dulu. Lalu kita akan melanjutkan langkah ketiga untuk memberikan IP address di setiap PC dan servernya. Baiklah, kita akan memberikan IP pada PC 0 ini. Kita klik desktop.
Lalu kita klik IP configuration. Lalu kita masukin IP address yang ini ya. Lalu ini kita coba ubah jadi .1. Setelah selesai kita tutup dulu, kita masuk ke PC1 untuk memberi IP address-nya seperti rangka tadi. Kita masuk desktop, IP configuration, lalu kita masukin alamat IP-nya. Satu ya. Baiklah, kita tutup lagi. Kita akan memberikan IP address pada VC2. Sama ya, tapi beda alamat. Kita ambil alamatnya. Kita tutup, lalu sama juga ini. Oke. Lalu setelahnya kita akan memberikan IP address pada servernya, sama seperti tadi. Kita masukin ini ya, .2. Baiklah, semuanya setelah selesai diberikan IP address-nya masing-masing, kita tutup saja ini satu-satu. Baiklah, setelah memberikan IP address semua ke masing-masing PC dan server, kita akan melakukan pensilang dari PC 0 ke PC 2. Namun tadi karena saya lupa record suaranya, ini tadi udah berhasil ya. Kita ulang ini. Di sini tadi berhasil. Lalu juga kita tes ping dari PC 1 ke PC 3. Ini tadi saya lupa rekam suaranya, jadi saya menampilkan hasilnya saja. Lalu kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan konfigurasi firewall pada server. Caranya dengan kita masuk ke desktop, lalu kita pilih firewall, lalu di sini ada allow atau deny. Allow ini agar tidak dibatasi, dan sedangkan deny ini agar dibatasi. Dan kita pilih allow dan hidupkan on bagian sini ya. Lalu di sini ada remote
IP, yaitu untuk dari router 0 ke switch 0 kita masukin angka 92.168.10.0. Baiklah, dikarenakan tadi saya lupa menghidupkan rekaman suaranya, di sini saya akan menjelaskan ulang karena ini sudah mendapatkan hasilnya. Saya akan menjelaskan ulang bagian protokol IP di sini. Nah, di sini saya memilih IP, lalu bagian remote wildcard mask-nya ini merupakan kebalikan dari netmask. Lalu setelah kita mengisi bagian ini, kita klik add. Hasilnya ini ya. Lalu di sini kita memasukkan lagi allow, dimana untuk IP address router 0 dan router 1, dan ini hasilnya. Lalu bagian ini kita pilih Denny karena untuk membatasi agar dia tidak menyeberang ke server, dan ini hasilnya ya. Lalu jika sudah, kita akan coba ping ke servernya dari PC0. Ini hasil ping ke server 0 tadi ya, karena saya tadi lupa rekam suara, jadi saya ulang menjelaskannya, dan ini hasilnya masih berhasil. Lalu kita tutup. Nah, begitu juga ping PC1 ke server 0, hasilnya masih berhasil ya. Sedangkan untuk PC2 dia request timeout karena tadi kita sudah membatasi agar tidak menyeberang ke server 0. Begitu juga dengan PC3, dia sama-sama request timeout seperti PC2 tadi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai firewall dua kaki. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.